Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Video ini saya buat dan saya tujukan untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah Kewirausahaan 2 di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Ferianto Respati Sewanggiri. Saya saat ini menempuh program studi Teknik Industri di Fakultas Mercubuana di Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Bekasi. Dan di mata kuliah Kewirausahaan 2 ini saya dibimbing oleh Pak Elva Setiawan SSMM selaku dosen Kewirausahaan 2 di hari Selasa jam 19.30 sampai jam 10 malam di gedung DC 103/1. Dan di sini nanti saya akan mengulas mengenai tentang dunia kewirausahaan. Nah, yang pertama nanti saya akan menyampaikan. Nah, di sini berdasarkan template. Saya mempunyai merek dan siapakah saya? Saya adalah PT Rukun Makmur ya. Jadi saya akan membentuk sebuah PT namanya PT Rukun Makmur. Dan sebagai ketua di perusahaan yaitu saya sendiri Ferianto Respati. Kemudian saya akan dibantu untuk PSI produksinya saya backup sendiri Ferianto Respati. Kemudian untuk bagian keuangan saya dibantu oleh rekan satu kelompok saya yaitu Pak Fernando. Ini merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana juga yang sekarang ini sedang KP dan sudah menyelesaikan mata kuliah Kewirausahaan 2. Kemudian untuk PSI pemasaran juga saya dibantu oleh Pak Agus Syaifuddin. Ini merupakan mahasiswa Mercu Buana juga yang sudah menempuh mata kuliah Kewirausahaan 2, serta PSI sumber daya juga di backup oleh Pak Agus Syaifuddin. Dan untuk semua yang akan saya terangkan ini semua masih ide. Jadi ini merupakan masih susunan rencana yang akan saya jalankan. Dan noble purpose yang kedua ya, yang B. Dan hal mulia apa yang memacu dalam membangun bisnis di perusahaan saya kelak, yaitu membantu untuk mensejahterakan orang-orang sekitar saya atau kita semua. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan. Jadi kami sekelompok itu menyaksikan orang-orang yang ada di sekitar kita kesusahan dalam bidang ekonomi. Itu sebagai pemicu bagi kita untuk mengembangkan bisnis apa sih yang bisa membantu mereka gitu. Kemudian apa jenis bisnis yang akan saya buat? Jadi bisnisnya itu saya akan membuat manufacturing, pembuatan mesin pengupas buah dan sayur dengan panel surya. Kemudian untuk omset serta profit yang akan saya targetkan yaitu untuk omset 100 juta, kemudian untuk profit 40 juta. Ini ketika perusahaannya itu sudah settle berjalan. Dan omset tahun ini karena ini masih ide, jadi untuk omset dan profit tahun ini belum ada ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu sasaran pelanggan. Dan pelanggan spesifik mana yang akan saya sasar, yaitu penyuka buah dan sayur. Jadi untuk tren saat ini merupakan tren hidup sehat. Jadi saya memilih ide tersebut
karena tren untuk orang-orang yang menyukai buah dan sayur untuk kesehatan mereka. Nah, kemudian area mana yang akan menjadi target ide jangkauan bisnis saya yaitu di kota Solo dan Jogja, karena di kota Solo dan Jogja merupakan terkenal akan kulinernya. Jadi pasti ya saya rasa di sana akan ramai lah. Nah, kemudian dalam 4 bulan pertama bisnis saya berjalan, daerah mana yang akan menjadi target pasar saya yaitu restoran dan kedai-kedai jus yang ada di kota Solo dan Yogyakarta. Nah, kemudian sasaran pelanggan berikutnya yaitu biasanya bagaimana calon pelanggan saya mencari produk atau jasa seperti yang ingin saya tawarkan. Jadi yang produk saya merupakan alat pengupas buah, yaitu produk yang serupa yaitu pisau, kemudian alat pengupas yang manual itu, kemudian alat pengupas jeruk yang pakai press itu, kemudian alat pengupas yang berputar juga ada. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian apa yang membuat pelanggan saya kecewa atau kesulitan atau masalah terhadap produk yang ingin Anda tawarkan dan sudah tersedia di pasar. Jadi yang pertama itu susah untuk penggunaannya ya, ketika untuk menggunakan mesin press ya hanya jeruk saja yang bisa di press, kemudian untuk prosesnya lama, kemudian untuk resiko kecelakaan kena pisau itu tinggi, kemudian hasilnya kurang efektif. Kalau umpamanya menggunakan pisau kan kadang hasil potongan kita kan ya ada yang dalam, ada yang tipis untuk membuka kulit buahnya. Nah, kemudian kalau menggunakan yang listrik itu dia akan boros listrik ya. Nah, kemudian poin yang keenam, jika masalah yang dialami calon pelanggan saya terhadap produk seperti yang ingin Anda tawarkan sudah tersedia di pasar, Anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli produk saya. Apa yang masih diharapkan calon pelanggan, terutama calon pelanggan saya ya, yaitu yang diharapkan yang pertama itu kan mudah digunakan ya. Jadi untuk penggunaannya mudah, kemudian waktu, nah sekarang kan modelnya kan apa-apa harus cepat, yaitu waktu prosesnya lebih singkat, kemudian hemat energi karena menggunakan panel surya ya, itu nanti bisa diganti-ganti ketika yang satu digunakan, yang satu bisa dicas dengan menggunakan di atas di bawah terik matahari ya. Kemudian hasilnya yang maksimal, jadi hasil potongannya itu tipis-tipis, jadi nggak ada yang kebuang dan awet digunakan. Nah, dari semua masalah dan harapan calon pelanggan, hal mana saja yang bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan pelanggan saya, yaitu yang pertama kekecewaannya kan susah untuk penggunaannya, lama prosesnya, kemudian yang ketiga resiko kecelakaan kerja, kemudian yang keempat hasil kurang efektif, yang kelima membosankan. Nah, ini yang harapan yang bisa terpenuhi yaitu mudah digunakan, yaitu lawannya susah digunakan, kemudian waktunya bisa cepat untuk memotong, kemudian resiko kena pisau lebih rendah, dan hasil lebih maksimal serta hemat energi. Nah, kemudian poin D, benefit dari produk saya, yaitu apa produk saya, kemudian sebutkan dan jelaskan. Itu produk saya adalah alat pemotong buah dan sayur secara otomatis dengan menggunakan daya panel surya. Nah,
di sini kenapa saya memilih alat pemotong buah dan sayur, yaitu dikarenakan tren saat ini. Nah, untuk saat ini manusia berlomba-lomba untuk menyehatkan dirinya sendiri. Nah, untuk sehat biasanya orang akan termencet oleh makan buah dan sayur. Kemudian kenapa menggunakan panel surya? Nah, untuk saat ini orang juga berlomba-lomba untuk menghemat energi ya. Seumpama energi yang digunakan akan semakin hemat, itu juga paling disukai oleh calon-calon produsen saat ini. Nah, kemudian saya mendapatkan ide ini dari mana? Jadi saya mendapatkan ide ini saat saya membeli sop buah. Jadi saya tanya-tanya kepada si penjual sop buahnya. Ya, termasuk saya bertanya mengenai harga mesin press, ternyata juga sangat mahal untuk mesin press untuk tutup gelas plastik itu. Tuh ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, dan macam-macam. Nah, kemudian jelaskan bagaimana produk Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan Anda. Itu yang pertama, produk saya dirancang untuk menyelesaikan keluhan. Dan yang kedua, produk saya sudah menggunakan sistem yang otomatis. Serta yang ketiga, produk saya mengedepankan penghematan energi. Dan siapa kompetitor Anda? Itu produk-produk serupa yang masih menggunakan cara konvensional, yaitu pisau, alat kupas lainnya lah, yang masih menggunakan sistem manual. Nah, dan apa keunggulan produk dari kompetitor Anda? Itu yang pertama, produk kompetitor harganya murah ya. Dan kalau menggunakan pisau tidak ribet dan mudah digunakan, mudah dibersihkan. Jadi itu merupakan poin plus dari kompetitor saya. Nah, kemudian apa keunggulan produk Anda dibandingkan dengan kompetitor? Itu yang pertama mudah digunakan dan cepat waktu prosesnya, dan resiko kena pisau rendah, dan hasil lebih maksimal serta hemat energi. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis saya, bisnis Anda? Itu yang pertama, cepat prosesnya. Jadi seumpama Anda merupakan penjual jus, yaitu dia mengurangi proses time untuk memotong buah. Yang kedua, hasil yang dipotong lebih maksimal, jadi sayur atau buah yang terbuang itu lebih minimal, dan resiko Anda terkena pisau itu jauh lebih rendah. Yang keempat itu hemat energi, jadi Anda tidak perlu menggunakan listrik atau alat konvensional. Dan poin kelima, hubungan dengan pelanggan. Itu yang pertama, jelaskan bagaimana strategi marketing Anda. Ya, yang pertama tetap saya akan melakukan strategi marketing secara door to door, dan saya akan melakukan demo. Jadi mamanya si penjual jus akan saya tawarkan terlebih dahulu, ini mas mau nyoba nggak produk yang saya jual. Nah, ini saya kasih trial mungkin 2 hari lah untuk mencoba. Nah, kemudian yang kedua, dengan share video untuk pengguna sosial media. Kemudian yang ketiga, by call dengan target yang dituju. Nah, yang keempat, dengan menggunakan customer success. Jadi namanya customer yang sudah menggunakan produk kami itu akan saya jaga dan akan saya rawat lah customernya. Nah, kemudian bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk atau jasa? Yang pertama dengan presentasi, yaitu untuk meyakinkan customer. Dan yang kedua dengan
memberikan masa trial kepada calon pelanggan, yaitu pelanggan biar mencoba. Nah, kemudian dengan memberikan harga potongan untuk pelanggan-pelanggan yang 10 pertama. Dan bagaimana cara Anda merespon pelanggan Anda? Yang pertama, bagaimana caranya jika ingin bertanya tentang produk atau jasa Anda? Jelaskan. Yaitu yang pertama dengan menyertakan kontak person pada brosur. Dan yang kedua, saya akan campaigns melalui sosial media. Yaitu akan saya cantumkan untuk kontak personnya, dan bisa melalui company profile atau di biasanya company profile nantinya akan saya buat dan akan saya jadikan web perusahaan. Dan yang kedua, bagaimana cara jika ingin membeli produk atau jasa? Yang pertama, melalui kontak sales yang sudah tercantum di brosur. Kemudian yang kedua, melalui kontak sales yang sudah tercantum di company profile. Dan yang ketiga, melalui customer service. Jadi Anda bisa menghubungi customer service kami. Dan yang keempat, Anda bisa membeli dengan dari toko online, yaitu Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Tapi dengan menggunakan toko online ini nantinya pasti akan lebih mahal dibandingkan Anda membeli langsung di company kami. Nah, bagaimana cara jika pelanggan Anda komplain? Itu yang pertama, setiap pembelian akan mendapatkan kontak garansi selama 1 tahun. Jadi ketika barang rusak atau ada keluhan bisa langsung di kontak ke kami. Kemudian kedua, melalui customer service. Kemudian yang keempat, melalui service center yang sudah kami buat, yaitu ketika Anda mendapatkan garansi, yaitu ada tim yang akan standby untuk service centernya. Dan yang keempat, melalui sales ketika Anda membeli produk kami. Nah, dan masih di hubungan dengan pelanggan, ya, strategi apa yang Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Ya, yang pertama, menawarkan solusi yang sesuai dengan apa yang dikeluhkan pelanggan. Nah, kalau solusinya kita tepat, pasti pelanggan akan percaya pada kita. Nah, kemudian yang kedua, menguatkan bagian support after sales. Jadi kita nggak jual lepas gitu. Jadi kita pantau ketika pelanggan mengalami kesusahan penggunaan, kita bantu. Kemudian yang ketiga, memudahkan consumable spare part. Jadi ketika alat itu rusak atau apa, spare partnya sudah tersedia itu. Nah, dan di mana calon pelanggan dapat membeli produk Anda? Sebutkan berapa cara. Itu yang pertama, bisa datang ke reseller kami. Yang kedua, bisa membeli secara online yang telah kami sediakan, yaitu lewat Tokopedia, kemudian Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melalui kontak person pada brosur sehingga dapat kami datangi. Jadi Anda tidak perlu repot-repot datang ke toko lah, nanti kontak saja, nanti akan kami datangi. Nah, kemudian untuk sumber daya yang poin F. Nah, keahlian masing-masing tim. Nah, dan yang pertama, saya sebagai ketua itu keahliannya untuk mendelegasikan job untuk tim ya. Dan untuk PSI produksi juga saya, yang nantinya keahlian saya mengerti akan proses produksi, flow produksi, dan penjadwalan produksi. Dan untuk PSI pemasaran ada Pak Agus Syafudin, yaitu keahliannya memiliki komunikasi yang bagus dan memiliki link yang luas, yaitu kenalan yang luas. Karena beliau anak skuter dan anak VW mobil. Dan untuk selanjutnya PSI sumber daya masih Pak Agus Syafudin, dengan keahlian memiliki komunikasi yang bagus dan memiliki planning jangka panjang. Dan untuk PSI keuangan ada Pak Fernando,
yaitu mampu berpikir detail, teliti, dan setiti dalam keuangan. Nah, apa saja tanggung jawab masing-masing tim? Yaitu ketua tim saya sendiri memastikan masing-masing PSI sesuai dengan job deskripsinya. Dan untuk PSI produksi dan saya sendiri memastikan proses produksi berjalan sampai finish dan tidak ada kendala. Nah, kemudian untuk PSI pemasaran yaitu Pak Agus Saifuddin, tanggung jawabnya mendelegasikan tim marketing dan sales agar sesuai target pemasaran. Dan untuk PSI sumber daya masih Pak Agus Saifuddin, itu memastikan sumber daya tidak ada kendala dan menyiapkan improvement yang akan kita lakukan. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu PSI keuangan Pak Fernando, itu mengendalikan cash flow supaya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga, tim Anda berhasil jika indikator keberhasilan masing-masing. Ya, pertama untuk ketua tim itu dinyatakan berhasil jika masing-masing PSI bekerja sesuai dengan job deskripsinya. Jadi PSI itu bekerja sesuai pos masing-masing ya. Jadi tidak ada yang simpang tindih. Dan untuk PSI produksi juga saya sendiri, nah itu memastikan berhasil jika produksi berjalan sesuai target dan barang engine-nya sedikit atau zero defect kalau memungkinkan. Kemudian untuk PSI pemasaran masih Pak Agus Saifuddin, dinyatakan berhasil jika target penjualan mencapai target ya. Dan untuk PSI sumber daya masih Pak Agus Saifuddin, sumber daya tidak ada kendala dan untuk support produksi planning ke depan bisa tercapai. Dan yang terakhir PSI keuangan Pak Fernando, itu dinyatakan berhasil jika cash flow pada perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian masih di sumber daya, yaitu yang keempat, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa Anda. Yang pertama itu ada alat bantu yaitu mesin cutting, mesin molding, mesin bubut, seperangkat alat painting dan finishing, seperangkat alat assembling, seperangkat alat QC, dan yang terakhir transportasi untuk delivery. Kemudian untuk bahan baku itu ada plastik untuk cover, itu teman manufacturing, pisau pemotong itu standar part, kemudian motor penggerak standar part, dan stand buah itu manufacturing, dan yang kelima stand untuk mesin itu manufacturing, komponen elektronik itu standar part, serta solar panel itu standar part. Nah, kemudian masih di sumber daya, jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk, siapa mitra Anda yang melakukan apa mitra Anda? Yang pertama, satu penyedia standar part yang berkewajiban untuk menyediakan standar part yang saya butuhkan, dan penyedia raw material untuk menyediakan raw material yang saya butuhkan untuk produksi ya. Dan yang ketiga subcon molding, jadi untuk molding ini harganya lumayan mahal, jadi rencana akan saya subconkan untuk cover mesinnya. Nah, jika Anda harus bermitra penyediaan jasa, siapa mitra Anda dan menyediakan apa mitra Anda? Itu yang pertama penyedia standar part, kedua raw material, ketiga subcon molding. Nah, kemudian ini yang keenam, biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan mengantarkan produk jasa kepada pelanggan. Nah, yang pertama biaya produksi yaitu mesin-mesin ya, semua mesin cutting, mesin molding, mesin bubut, dan mesin-mesin lainnya. Dan untuk biaya pemasaran, cetak brosur, biaya internet dan telepon, biaya web, sosial media, dan toko online. Untuk yang keempat, transport salesnya, dan biaya distribusi yaitu
biaya pengiriman, dan yang kedua biaya kurir, dan yang keempat biaya lain-lain yaitu biaya penyimpanan, inventory penyimpanan itu, dan biaya pemesanan serta biaya support sales. Nah, kemudian untuk G ini merupakan keuangan pertama yang akan saya planningkan atau startup keuangan. Nah, kemudian di sini ada item yang dibutuhkan yaitu aset tetap. Nah, saya membutuhkan untuk belanja peralatan sekitar 10 juta ya, karena membeli mesin, kemudian untuk membeli alat assembling, alat QC dan lain-lain, kemudian untuk lobby dan lain-lain itu sekitar 15 juta untuk aset, dan total asetnya sehingga 25 juta. Kemudian untuk modal yang dibutuhkan, nah ini saya rencana akan memulai ke 5 orang dulu, yaitu dengan gaji 5 orang, satunya 3 juta yaitu 15 juta. Dan untuk persediaan barang, untuk satunya 1,5 juta persediaan barang yang akan saya stok yaitu minimal 10. Dan untuk sewa tempat yaitu per bulan 1 juta. Dan untuk marketing, biaya marketing 1 juta dan biaya lain-lain 5 juta. Dan untuk modal jalan 3 juta, sehingga total modal usaha yang saya butuhkan 40 juta. Kemudian untuk total dana yang saya butuhkan keseluruhannya yaitu dari aset ditambahkan dengan modal usaha yaitu 65 juta. Nah, kemudian ini yang proyeksi keuangan yang akan saya rencanakan apabila perusahaan ini sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, itu dengan yang pertama diketahuinya jumlah hari kerja kan 22 hari ya, dan jam efektif kan 8 jam per hari. Dengan ini pabrik saya rencananya saya buat di Jawa Tengah ya, dengan UMR Jawa Tengah 1.900.000. Kemudian biaya overtime per jamnya saya hitung dengan gaji dibagi gaji per jam dikalikan 1,5 untuk toolnya ya, jadi ketemu 16.400. Kemudian untuk overtime maksimum itu 3 jam ya per hari. Nah, kemudian ini proyeksi keuangan yaitu ketika perusahaan saya sudah berjalan dengan mass pro atau mass production ya. Yang pertama untuk target produksi itu 440 unit per bulan untuk bulan pertama sampai bulan ke-12. Dan untuk karyawan, nah saya rencana akan membutuhkan sekitar 20 karyawan dengan gaji sebulannya 38 juta. Dan untuk kos produksi untuk 440 unit itu 132 juta. Dan untuk overtime, nah ini saya mengharamkan proses overtime. Nah, dan untuk subkontrak kayak mesin-mesin yang tooling-toolingnya itu mahal, itu akan saya subkon yaitu sekitar 88 juta per bulan. Dan untuk standar part ini juga sekitar 300.000 ya, untuk 440 unit berarti sekitar 132 juta. Nah, dan untuk biaya lain-lain sekitar 3 juta. Nah, kemudian dari biaya satu bulannya itu sekitar 393 juta. Nah, untuk 440 unitnya, jadi umpamanya kalau saya jadikan satuan kebutuhan untuk satu unitnya yaitu 893.000 per produk. Nah, kemungkinan saya akan menjualnya dengan 1.500.000 per produk. Jadi keuntungan yang saya ambil sekitar 30% lebih. Ya, demikian untuk proyeksi keuangan yang akan saya rencanakan serta produk-produk atau item-item dari perencanaan produk di kewirausahaan 2 ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata dan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.